Halo Sobat Mancing Mania, ketemu lagi dalam sebuah review bersama saya Denny Nakdalung tentunya. Oke, kali ini di tangan saya ada reel kecil sekali, size 1000, yaitu Daiwa Tatula 1000 LT-XH. Oke, LT Light and Tough, kemudian XH itu Extra High Speed. Jadi ini rasionya besar dia. Kemudian untuk secara penampilan, dia warna hitam-hitam seperti ini. Oke, keren sekali menurut saya. Jadi kalau dari desain, Daiwa memang memiliki ciri khas tersendiri, keren dan sangar. Oke. Kemudian saya sempat searching di beberapa toko online karena saya sendiri jujur saja minim sekali informasi untuk Daiwa Tatula ini. Setahu saya Daiwa Tatula itu yang BC kalau nggak salah. Ternyata ini ada yang kirim ke saya Daiwa Tatula Spinning. Ini dari teman saya, Mas Benny Kurniawan. Oke, jadi beliau kirimkan reel ini ke saya bersama Shimano Stella juga yang 5000 XG, dan itu sudah selesai saya servis. Kemudian yang kedua saya servis yang ini, saya videokan saja untuk konten. Oke, di toko online di sini harganya saya lihat sekitar 2,5 sampai 3 jutaan. Jadi ini kelas menengahnya Daiwa Spinning untuk seri light ataupun yang kecil. Jadi bisa dikatakan ini bersaing lah dengan Vanford, kemudian Stradic FL, dan beberapa reel lain yang berada di kisaran harga 2,5 hingga 3 jutaan. Dan kali ini saya sudah beli timbangan baru. Jadi saya bisa nimbang-nimbang 169. Oke, ini ada PE-nya. Kemungkinan PE-nya mungkin ya 10 gram atau 20 gram perkiraan ya. Nanti disesuaikan saja dengan spesifikasinya. Tapi yang saya rasakan di sini sangat ringan sekali karena di sini terlihat bodinya karbon dia. Oke, seperti ini. Jadi serat-serat karbonnya terlihat sekali. Baik, langsung saya akan cek handle terlebih dahulu. Oke, ini banyak pasirnya. Di roller pegangan handle ataupun knob pegangan handle, di sini ada 2 bushing plastik saja. Oke, itu pada bagian handle, dan ciri khas Daiwa, dia tidak ada engsel di sini, dia one piece ataupun sambungan yang sangat rapat sekali. Jadi seperti Stradic FL ya. Kemudian saya akan cek di spool. Di sini menerapkan model FD atau front drag, di mana drag washer berada di area ujung depan saja. Drag washernya di sini felt. Dan ada beberapa lapis di sini. Baik, untuk drag washer di sini menggunakan felt, kemudian terdapat juga support untuk roller spool, ataupun biasanya kalau di beberapa reel lainnya itu menggunakan bearing, tapi di Daiwa Tatula ini dia menggunakan
bushing aluminium seperti ini. Oke. Untuk sistem drag washer, reel kecil saya rasa menggunakan velg seperti ini tidak masalah. Bisa dilihat di sini velgnya juga kualitasnya beda. Oke, jika dibandingkan dengan velgnya reel-reel murah seharga 300, kemudian 200, itu beda dia kualitasnya. Jadi Daiwa Tatula ini memiliki kualitas velg yang bagus dari sistem dragnya. Jadi di bagian drag saya rasa tidak masalah. Toh target kita untuk reel kecil biasanya juga nggak terlalu besar-besar, mungkin ya 1 kilo paling besar atau 2 kilo saya rasa tidak masalah. Selanjutnya saya akan buka bagian rotor. Baik sobat mancing mania, tiba di bagian rotor. Oke, seperti yang saya sebut di awal, di sini dia full karbon. Jadi rotornya pun berbahan karbon dia. Sama seperti bodinya. Kemudian di sini terlihat pasir aja saya lihat. Jadi ini mungkin memang sudah waktunya harus diservis. Oke, jadi selain pengecekan, biasanya cleaning ataupun pembersihan dalam setiap sesi penyerpisan itu penting sekali. Jadi jangan nunggu sebuah reel bermasalah terlebih dahulu baru Anda repot-repot nyervis. Jadi seperti ini perlu dilakukan servis karena pasirnya banyak. Baik sobat mancing mania, kali ini tiba pada sesi review. Jika Anda menghabiskan dana antara 2,5 juta hingga 3 jutaan dengan Daiwa Tatula ini, saya rasa sangat rekomen sekali. Oke, pertama dari sisi gear, bayangkan sebuah reel ultralight. Jika Anda beli untuk mancing target ikan-ikan kecil, gearnya seperti ini, aluminium alloy yang sangat kokoh sekali. Saya rasa dia akan awet sekali dan bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian konstruksi ataupun komponen dari keseluruhan bodi dan rotor di sini full karbon, sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang berat daripada reel ini. Jadi ini sangat ringan sekali. Dia setara seperti Shimano Stradic CI4 ataupun yang Fanford yang terbaru. Jadi jika di Shimano ada Stradic FK, FL, kemudian Fanford dan Stradic CI4, maka di Daiwa ada Ballistic, Luvias, dan salah satunya Daiwa Tatula ini. Jadi kalau Anda penggemar Daiwa sejati, memiliki reel Daiwa Tatula ini adalah sebuah pilihan yang bagus sekali, terutama dari sisi gearnya yang sangat mencolok. Oke, karena seperti yang saya bilang di beberapa review sebelumnya bahwa sebuah gear ini komponen yang sangat penting sekali. Ini adalah jantungnya sebuah reel. Jika reelnya bahan gearnya bagus, maka biasanya reel itu akan memiliki durability yang lama. Sisanya tinggal pintarnya Anda seperti melakukan cleaning, pengecekan, service maintenance, dan lain sebagainya. Jadi jangan nunggu rusak dulu baru diservis. Seperti yang tadi, di sini banyak pasirnya. Kalau didiamkan, mungkin pasir dia akan istilahnya masuk ke komponen-komponen yang mengalami gesekan sehingga akan menyebabkan kerusakan. Begitu juga dengan air biasanya. Kalau dia sudah masuk ke dalam reel, kemudian airnya bercampur dengan grease-nya bergesekan dengan komponen friction lainnya, maka dia juga akan menyebabkan masalah dalam sebuah reel. Oke, overall secara keseluruhan Tatula ini sangat rekomen sekali. Bahkan dalam hati saya juga minat juga jika sebuah reel ultralight memiliki spesifikasi dan terutama komponen gearnya yang sebagus ini. Jadi harga 2,5 jutaan saya rasa
tidak masalah sesuai dengan komponen yang ada di dalamnya. Kemudian hal penting yang saya temukan di sini tidak ada maksil, oke? Karena biasanya setahu saya real Daiwa di atas 2 jutaan tuh ada maksilnya, sedangkan Daiwa Tatula ini dia non maksil. Jadi menurut saya pribadi malah lebih enak malahan. Jadi kita tidak perlu repot-repot mikirin maksil seperti ngecek, refill dan lain sebagainya. Jadi non maksil seperti ini bisa dengan gampangnya kita service maintenance, meskipun sesungguhnya maksil pun juga gampang di maintenance, cuman kendalanya adalah dimana seperti yang kita tahu Daiwa tidak menjual maksil khusus Daiwa yang memang Daiwa punya. Jadi maksil-maksil yang beredar di pasar online, kemudian di toko-toko online, ataupun maksil yang biasanya saya pakai itu adalah maksil non Daiwa yang diciptakan ataupun diproduksi untuk digunakan pada real Daiwa. Jadi bukan maksil Daiwa, supaya nggak salah pengertian. Kalau fungsinya sama, dia sama-sama maksil dan bisa digunakan untuk real Daiwa maksil, sedangkan brandnya dia bukan yang dibuat oleh Daiwa seperti itu. Magnetic oil lebih jelasnya. Kalau maksil itu teknologinya, sedangkan yang di dalam maksil itu biasanya ada yang namanya magnetic oil. Oke, jadi saya sampaikan seperti itu. Baik, untuk review saya rasa cukup demikian. Saya akan langsung saja kembalikan ke posisi semula supaya lebih cepat. Baik sobat Mansimania, jadi demikian saja informasi yang bisa saya sampaikan melalui servis dan maintenance beserta bongkar keseluruhan dari Daiwa Tatula ini. Kesimpulannya sangat rekomen sekali. Jadi kalau budget lebih bisa memilih Daiwa Tatula, apalagi jika digunakan untuk UL, maka reel ini sangat rekomendasi sekali, terutama dari bagian gearnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa untuk subscribe channelnya, share video ini apabila berguna bagi teman-teman Anda. Sekian dan terima kasih 2 jempol untuk Anda semua.